Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eben Hisham Mawene dengan NIM 1321134046. Saya dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengungkapkan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote. Letak geografi Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, organ secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Biodata laut yang berkelanjutan mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekonomi laut. Salah satu wilayah NKRI yang terletak keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, 3 pulau besar Indonesia yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim yang berkarakteristik kepulauan, memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat termasuk rencana pembangunan jangka menengah. Menurut Bank Dunia, sektor Blue Economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengelola limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencangkup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai 2025. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan, maka implementasi Blue Accounting harus menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Penelitian terdahulu oleh Hannoven 2017 memiliki kemiripan temuan dan rekomendasi, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola
limbah dan sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata. Hingga saat ini belum adanya riset terdahulu di Provinsi Maluku dapat berarti blue accounting dalam penerapan pada usaha pariwisata khususnya wisata pantai sudah sangat baik atau justru sebaliknya. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kurangnya perhatian pihak terkait tertangani dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa dari beberapa riset tersebut belum ada yang fokus meneliti terkait pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan di wilayah Provinsi Maluku khususnya pada sektor pariwisata pantai dan kontribusinya terhadap PAT. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan disinilah letak novelty serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi, teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara nasional, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, sekitar 93.000 Laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun lebar garis pantai mencapai 5.227 km merupakan wilayah laut Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan potensi wisata berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam persentase maka sebesar 7,6% merupakan luas daratan memiliki keunggulan geografis yang berpotensi besar dalam optimalisasi blue accounting. Namun dapat tercapai jika blue accounting mampu dioptimasikan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, baik di tingkat pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian blue accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis darat dan laut. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur potensi optimalisasi blue accounting. Perumusan akuntansi kelautan dan perikanan biru mengintegrasikan konsekuensi ekonomi pelestarian dari ekosistem keanekaragaman hayati laut. Hasil penelitian SIAED 2020 menyatakan bahwa blue accounting dengan demikian, blue accounting tidak hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi disertai informasi non-keuangan yang memberikan perhatian terhadap lingkungan. Model blue accounting merupakan pekerjaan rumah bagi banyak pihak seperti dosen, peneliti, pemerintah, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerhati lingkungan darat dan laut. Blue accounting masih membutuhkan sejumlah penelitian dan kajian ilmiah tentang cara pengukurannya, penyajiannya, hingga mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Hal tersebut juga terkait dengan apakah diperlakukan bagi Ikatan Akuntansi Indonesia, melahirkan sebuah standar akuntansi khusus implementasi blue accounting dan pelaporannya. Di samping itu, tentang blue accounting masih banyak termasuk pertanggungjawaban perusahaan profit, motif,
terhadap implementasi Blue Accounting dan mekanisme pelaksanaan Blue Accounting pada wilayah atau suatu unit yang dikelola oleh pemerintah. PR tersebut berjalan beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan yang vital, seperti apakah program-program implementasi Blue Accounting bisa diakui secara CSR. Dengan Blue Accounting, apakah ada sanksi tegas bagi pihak terkait yang sengaja dengan lalai dalam implementasi Blue Accounting, dan sejumlah pertanyaan